Jadi buku Jokowi White Paper ini ya, kami bertiga itu, ya kami bertiga namanya sebagai penulis di sini ya, menggunakan gelar kami ya, menggunakan gelar kami. Jadi ini adalah kesepakatan yang kami sampaikan bahwa kami punya gelar dicantumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami. Bahwa ternyata salah satu dari kami ternyata tidak berhak untuk menyandang gelar itu urusan hukumnya dia ya. Nah, jadi buku ini secara ofisial itu mulai lahir di tanggal 16 Juli 2025. Pada saat beberapa satu minggu setelah kami melakukan gelar perkara khusus yang pertama ya, di tanggal 9 Juli ya, 9 Juli 2025 ya, kami bertiga waktu itu menjadi ahli ya, dihadirkan pada gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA ke Mabes Polri ya, ke Barreskrim. Seminggu setelahnya saya mengajak dua teman saya, Mas Roy Suryo dan Rismon, untuk membuat buku kompilasi dari penelitian kami. Kemudian kami setujui, lalu kemudian di situ kami nyatakan kapan buku ini akan kita terbitkan, akan kita launching ya, tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hadiah bagi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, jadi pada satu bulan itu kami melakukan kompilasi ya. Jadi bukan menulis tapi kami melakukan kompilasi ya. Pada tanggal 16 Juli 2025 kami bersepakat bahwa buku ini sebanyak 500 halaman. Di mana saya menulis 200 halaman, Rismon menulis 200 halaman, dan Mas Roy menulis 100 halaman. Tapi dalam perjalanan satu bulan, Rismon itu minta kepada saya untuk mendapatkan porsi yang lebih banyak. Karena katanya adalah dia mau mengungkapkan selengkap-lengkapnya terkait dengan hasil penelitian dia tentang ijazah Joko Widodo ya. Maka saya legowo ya, saya mengurangi hak saya sebanyak 50 halaman ya, saya berikan kepada dia sehingga dia menjadi 250 halaman, dan Mas Roy juga merelakan hak dia untuk menulis 100 halaman. Jadi kronologinya seperti itu. Tapi ternyata dalam perjalanan Rismon memaksa untuk dia memasukkan 480 halaman. Jadi ini ya, bukunya ini Rismon segini nih. Tapi untuk diketahui bersama ya bahwa dia tidak menulis 480 halaman karena 200 halaman itu adalah suplemen rumus-rumus yang seharusnya tidak ada di body dari buku. Kalau seorang penulis buku akan tahu bahwa semestinya rumus-rumus itu ya, itu semestinya ada di halaman akhir atau appendix. Jadi bukan menjadi bagian dari penulisan buku tersebut, gitu ya. Ini adalah klarifikasi saya. Kemudian halaman ini menjadi 700 halaman. Saya sebagai orang yang katakanlah mengorbankan diri saya untuk nanti akan melakukan proses pencetakan dan tentu saja makan biaya yang besar sekali. Ya. Itu ya sudahlah. Kalau memang buku ini harus 700 halaman ya nggak apa-apa. Karena Rismon bersikeras semua halamannya dimasukkan. Oke, jadi buku yang semula 500 halaman menjadi 700 halaman. Tapi bukan berarti bahwa kemudian dia bisa mengklaim bahwa dia menulis yang terbanyak, bukan. Dia memaksa kita untuk memasukkan semua yang dia tulis di situ. Bahkan saya pun harus mengorbankan sebagian dari beberapa bab saya untuk tidak tercantum di dalam buku ini. Supaya apa? Supaya buku ini bisa dicetak dan kemudian bisa disebarkan ya, bisa disebarkan kepada khalayak dan mampu mereka jangkau. Nah, pada tanggal 17 Agustus 2025 di mana kami itu sudah bersepakat untuk melakukan pre-launching di Jogja, di UC ya, di sebuah kafe di Gajah Mada University yang menjadi polemik pada saat itu ya. Karena apa? Karena kita kemudian dimatikan lampunya. Masih ingat ya peristiwa itu di mana kami bertiga itu di situ ya. Tidak benar bahwa Rismon menyatakan dia menjadi babunya Roy Suryo, dia yang mengedit dan sebagainya, itu tidak benar. Saya ini buku dummy ya, ini buku dummy, buku yang kami cetak, yang saya cetak ya, saya cetak dengan setengah mati ya. Buku 700 halaman ini kalau dicetak satu buku itu harus mengeluarkan uang 800.000. Nah, kalau dicetak secara massal baru harganya bisa ditekan. Tapi tidak seperti yang disampaikan oleh Rismon. Rismon tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mencetak buku. Siapa yang mengeluarkan uang? Orangnya. Bersama dengan beberapa orang PO. Bukan ribuan orang PO, salah besar. Beberapa orang PO. Dan ada sedikit uang dari investor. Dan itu juga kewajiban saya secara pribadi untuk mengembalikan uang investor itu. Sebagian besar adalah uang saya. Saya ini orang biasa, bukan orang yang banyak duit. Jadi tidak mungkin saya bisa mencetak 10.000 buku seperti yang diklaim oleh Rismon. Uang dari mana? Ratusan juta uang dari mana? Tidak. Faktanya, ternyata pada tanggal 17 Agustus 2025, Rismon mencetak bagian dari apa yang dia tulis. Ini 17 Agustus 2025. Rismon, pada saat besok paginya itu kami melakukan pre-launching terhadap buku Jokowi White Paper, ternyata tanpa sepengetahuan kami dan tanpa izin kami, dia melakukan launching buku yang dia tulis 480 halaman dalam bentuk e-book. Kenapa dia tidak mencetak buku? Karena memang perlu uang besar untuk bisa mencetak buku. Satu ya, persoalan besar pada pencetakan buku adalah uang untuk mencetak buku, bukan keuntungan dari buku itu. Yang perlu kita lakukan ya, ini ada beberapa penulis buku yang terkait dengan buku Jokowi dan terkait dengan ijazah. Ada Bang Rizal Fadila, terhenti juga karena memang butuh uang besar untuk mencetak buku. Bang Bonatua Silalahi juga barusan merilis buku.
mampunya bisa merilis buku e-book. Kenapa? Karena mencetak buku fisik ini biayanya sangat besar. Belum lagi resikonya. Gara-gara dia kemudian malah menyebar-nyebarkan PDF-nya, maka kemudian sampai dengan hari ini, buku di gudang kami, buku Jokowi White Paper ini masih ada ribuan. Ini yang mau diminta dituntut sama Rismon. Kalau dia mau uang, bantu, silakan jual ribuan ini. Silakan, kalau dia mau uang, silakan. Kan itu, jangan apa-apa minta uang. Dan supaya diketahui ya, dari kita bersepakat 3 orang royalti, hanya Rismon yang menerima uang royalti. Saya sama Mas Roy sama sekali belum menerima uang royalti. Berapa persen uang royalti yang secara lazim diterima oleh penulis buku? Kalau kita menjual buku kita di Gramedia berapa? 10%. Kalau kita mau menjual buku di mana 10%. Dan 10% itu hak kita. Tapi bahkan ketika buku belum selesai dijual, Rismon sudah minta haknya loh. Jadi nggak benar. Kalau buku ribuan seperti yang dia sampaikan, kemudian dia minta dibagi atau tidak ada transparansi. Sekarang pertanyaan saya, kemana dia waktu saya kontak-kontak mencari uang untuk mencetak buku? Kemana dia? Kemana dia? Dalam di ujung dimulai dari proses pencetakan buku. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang bertanya. 1, 2, ini dulu. Ya. Ya, jadi begini ya. Kalau seseorang penulis buku menyatakan kemudian bahwa apa yang dia tulis itu keliru, itu caranya tidak dengan menarik buku ini, tetapi melakukan revisi. Dengan cara apa? Dia bikin buku lagi, silahkan. Itu hak dia. Dia mau merevisi apa yang dia tulis. Tapi ini justru menunjukkan bahwa Rismon memang bukan seorang ilmuwan. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan mengaku bahwa ratusan halaman karyanya itu salah? Ilmuwan macam apa itu? Saya dengan 200 halaman saya meyakini apa yang saya tulis benar. Kan begitu. Masa ada seorang ilmuwan menulis buku, semua bukunya dari halaman 1 sampai halaman 180 salah? Ya kan? Seperti itu. Lalu rencana seperti itu belum terpikirkan oleh kami, tapi yang jelas ya, pada waktu kami itu diperiksa, lalu kemudian kami punya ahli ya, ahli yang memiliki ilmu digital forensik ya, itu Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi, keduanya menyatakan bahwa apa yang ditulis Rismon itu benar, valid. Jadi kan aneh banget ya, seorang Rismon ini kan, di mana dia menulis karya yang baik ya, kemudian karya yang baik itu divalidasi oleh 2 orang ilmuwan yang nggak kaleng-kaleng, ilmuwan kelas dunia, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi, lalu kemudian dia menyatakan bahwa karya dia salah. Kan aneh sekali itu. Orang itu aneh. Silakan. Salah satu ya, sebagian besar. Ya. Kalau biaya penelitian kami mengeluarkan dana masing-masing. Mas Roy dengan penelitian telematikanya mengeluarkan dana dia sendiri. Saya dengan penelitian neuropolitika saya mengeluarkan dana sendiri. Dan supaya diketahui pada khalayak ya, saya ini salah satu pekerjaan saya adalah menulis buku. Saya menulis buku dari sejak tahun 2017. Ya, buku pertama saya Body Revolution, kemudian buku saya yang kedua buku Nutrisi Surgawi, ya, buku saya yang ketiga adalah buku Pandemi, ya, buku keempat saya adalah buku Jokowi White Paper ini. Ya, ini semua dicetak dengan dana sendiri. Ya, dan inilah cara seorang pejuang untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat. Sebagian biaya buku ini keuntungannya dipakai untuk perjuangan, dipakai untuk melakukan penelitian, ya, dipakai untuk melakukan penelitian berikutnya. Itulah seorang pejuang. Kalau seseorang menulis buku lalu mana untungnya itu namanya pecundang, bukan pejuang. Kalau saya uang, kalau memang ada, ini belum ada, uangnya masih dalam bentuk ribuan buku ini loh. Uangnya masih ya. Kalau nanti buku ini bisa menjadi uang, ribuan buku ini bisa menjadi uang, apa yang dilakukan? Untuk berjuang, untuk melakukan penelitian lagi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu cara pejuang menjalankan kehidupan. Tiga peneliti, 2 peneliti asli, bergelar asli, 1 peneliti kita masih meragukan gelarnya. Lalu kemudian kami bertiga melakukan penelitian dengan ilmu kami masing-masing, dengan uang kami masing-masing untuk melakukan penelitian. Kami nggak ada bohir. Saya terutama tuh nggak ada bohir. Bohirnya ini rakyat yang membeli buku-buku saya ini bohir. Bohir kami itu rakyat yang membeli buku-buku saya untuk berjuang. Lalu kemudian Rismon menyatakan bahwa penelitiannya menggunakan uang dia sendiri, ya silakan.
Ya silakan. Saya pun menulis penelitian saya juga menggunakan uang saya sendiri. Demikian juga dengan Mas Roy Suryo, gitu loh. Ya. Satu terakhir ya. Sejauh ini kan setelah pengajuan RC, saudara NHS ini kan terus menyerang dalam tanda kutip baik Dr. Iva maupun Pak Roy Suryo dengan halaman buku yang tidak sesuai kata Risma, kemudian Dr. Iva soal transparansi buku ini. Apakah nantinya ketika ini terus dilanjutkan akan ada lagi? Ini berat sekali nih pertanggungjawaban, pidana 10 tahun dengan denda 1 miliar ini menggunakan gelar untuk menipu rakyat, untuk menipu orang. Apalagi dipakai ini gelarnya. Ini dulu, Rismon. Ini dulu kamu pertanggungjawabkan. Saya tentunya ingin gelarmu ini asli. Saya, Dr. Tifa, sangat ingin gelarmu ini asli. Saya tidak akan bertepuk tangan sorak-sorak ketika ternyata gelarmu palsu. Enggak, sedih saya, sedih. Karena kamu itu orang yang punya ilmu baik. Tapi apa artinya orang yang punya ilmu baik, tapi dia dengan kesadaran dia melakukan penipuan terhadap 280 juta rakyat Indonesia. Enggak ada artinya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan saya terkait dengan buku. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia menerima penjelasan saya dengan jelas ya, sejelas mungkin. Insya Allah membawa manfaat bagi kita semua. Terakhir dari saya adalah kita pejuang ya yang berada di lapangan, berjuang itu tidak butuh bohir, tidak perlu harus tunggu bohir dulu seperti tormol-tormol, tidak. Kita berjuang dengan tangan kita sendiri. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita menulis buku untuk dana perjuangan. Kita membuat sesuatu untuk dana perjuangan. Kita bikin kaos untuk dana perjuangan. Itulah pejuang. Tapi kalau orang yang belum apa-apa sudah nyari untung dan sebagainya, itu pecundang, bukan pejuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.